Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Zakaria Fikris alias Naliawan. Nah, kami dari kelompok Sunda akan mempresentasikan adat-adat Sunda yang sudah kami rancang dalam video. Berikut videonya. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan beberapa rumah adat Sunda. Untuk itu, lebih baiknya kita mengenal orang Sunda seperti apa. Orang Sunda biasanya dikenal dengan ramahnya, optimisnya, dan kesopanannya. Berikut adalah rumah-rumah adat orang Sunda. Rumah Julang Ngapak adalah salah satu jenis rumah adat masyarakat Jawa Barat yang dalam bahasa Indonesia Julang Ngapak memiliki arti burung yang sedang mengepakkan sayap. Arti tersebut berasal dari kata julang yang berarti burung dan ngapak berarti mengepakkan. Rumah adat satu ini dinamakan Julang Ngapak karena desain atap rumahnya yang persis seperti seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Bentuk atapnya melebar pada setiap sisi, dan pada bagian atasnya berbentuk huruf V, sehingga secara keseluruhannya, rumah adat ini menyerupai burung yang sedang mengepakkan sayap. Rumah-rumah yang berbentuk julang ngapak diantaranya akan ditemui di daerah Tasikmalaya, kampung-kampung adat seperti Kampung Dukuh, Kampung Naga, Kuningan, dan tempat lainnya di Jawa Barat. Imah Badak Hai adalah salah satu jenis rumah panggung khas suku Sunda. Rumah panggung adalah rumah yang dibangun bertumpu pada tiang dan alasnya tidak menyentuh tanah. Dasum Wanas dalam buku berjudul Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat menyebutkan bahwa bentuk bangunan rumah panggung bermula ketika masyarakat di kawasan Pasundan hidup di hutan dan melindungi dirinya dari binatang buas. Imah Badak Hai memiliki arsitektur yang khas pada bagian atapnya. Disebut badak hai atau badak menguap karena jika dilihat dari samping, karena atap rumah tersebut terbuka lebar menyerupai mulut badak yang menganga. Hal ini dikarenakan atap imah badak hai tidak menggunakan sambungan atap depan dan belakang, wung. Dilansir dari adat Indonesia, bagian atap terdiri dari dua sisi yaitu sisi panjang yang merendah ke belakang dan menumpang ke sisi pendek yang berada di bagian depan rumah. Kelebihan atap yang lebih panjang di puncak rumah dinamakan dengan rambu. Imah Badak Hai berbentuk panggung dengan kolong rumah yang tinggi. Kolong rumah tersebut dapat dibuat setinggi 0,5 meter hingga 1,8 meter sehingga cukup besar untuk tempat hidup binatang peliharaan dan tempat penyimpanan alat pertanian. Imah Badak Hai dilengkapi dengan golodok. Golodok adalah tangga rumah yang terbuat dari kayu dan berfungsi untuk menghubungkan tanah dengan lantai rumah juga membersihkan kaki sebelum masuk ke rumah. Dinding Imah Badak Hai juga biasanya terdiri dari anyaman bambu sederhana yang disebut dengan bilik. Imah Badak Hai adalah rumah yang sederhana, bahkan kerap kali tidak memiliki kursi dan hanya menggunakan tikar. Namun kesederhanaan tersebut memiliki nilai filosofis yang tinggi yaitu melambangkan kesahajaan, keharmonisan dengan alam, dan masyarakat yang ramah, sopan, serta kekeluargaan. Imah Badak Hai masih sering dijumpai di Sukabumi dan tetap menjadi bentuk atap utama masyarakat di sana. Pada rumah Parahu Kumurep atau Imah Parahu Kumurep, desain atapnya mempunyai 4 bagian utama. 2 bagian di depan dan belakang yang berbentuk trapesium, dan 2 bagian lagi di sisi kanan kiri yang berbentuk segitiga sama sisi. Pada bentuk ini, rumah mempunyai 2 batang kayu yang menghubungkan satu di antara ujung batang kepada kedua sudut rumah secara landai sehingga terbentuklah satu bidang atap yang berbentuk segitiga. Desain atap seperti Parahu Kumurep ini ada juga di Palembang, namun mereka menyebutnya dengan desain atap limasan. Sesuai dengan namanya, atap rumah adat Jawa Barat yang satu ini secara bentuk memang mirip seperti sebuah perahu yang tengkurap atau terbalik. Ada satu kelemahan yang memang sangat mengganggu sekali jika menggunakan desain atap Parahu Kumurep ini, yaitu mudah bocor, apalagi jika hujan tiba. Hal ini adalah karena terlalu banyak sambungan. Namun tetap saja yang namanya rumah adat ini harus dilestarikan.
Sampai saat ini masih ada masyarakat yang masih menggunakan desain atap para Hukumurup ini, yaitu di Kabupaten Ciamis, tepatnya di daerah Kampung Kuta. Jolopong. Rumah Jolopong adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Istilah Jolopong dalam bahasa Sunda memiliki arti terkulai atau tegak lurus. Bentuk susunan Jolopong ini dianggap sebagai bentuk atap paling tua dan merupakan dasar atap pada rumah adat Sunda. Selanjutnya, rumah adat Sunda Jolopong memiliki ciri khas bagian atap yang berbentuk seperti pelana panjang. Nama rumah adat Jolopong ini diberikan karena bagian dalam teras rumah ini sengaja dibiarkan kosong, tanpa adanya perabotan di dalamnya. Barulah jika ada tamu akan digelarkan tikar pada area terasnya. Di dalam buku arsitektur tradisional daerah Jawa menyebutkan bahwa bentuk dari rumah panggung tersebut bermula saat masyarakat Pasundan tinggal di hutan. Saat itu rumah tersebut dapat melindungi orang yang tinggal di dalam hutan dari binatang buas. Rumah adat Sunda Capit Gunting sangat khas dan identik dengan desain atapnya yang mirip seperti sebuah capit pada gunting. Dalam konteks bahasa Sunda, capit diartikan sebagai sesuatu barang yang mana pada ujungnya bisa dijepitkan. Sedangkan kata gunting dalam bahasa Sunda sama artinya dengan gunting dalam bahasa Indonesia, artinya adalah peralatan untuk memotong sesuatu yang ringan seperti kain atau kertas. Alat ini semacam pisau atau bisa disebut sebagai pisau yang menyilang. Pada masyarakat Sunda zaman dahulu, capit gunting sendiri adalah salah satu nama dari susuhunan atau bentuk atap rumah. Istilah nama susuhunan ini disebut juga undagi, di mana undagi merupakan sebuah tata arsitektur rumah adat Jawa Barat. Secara fisik, bentuk atap pada rumah adat Capit Gunting ini sangat khas, yaitu pada bagian ujung atas di belakang dan ujung atas di bagian depan rumah bentuknya menyilang seperti gunting yang sedang dibuka. Bagian yang berbentuk gunting terbuka ini biasanya menggunakan kayu atau bambu.